Simulasi produk sistem informasi pariwisata halal, luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Sabrina Tamimi, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh Nedia Putri Ismala, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Aplikasi ini berjalan dalam lingkungan database PostgreSQL. Berikut adalah aplikasi yang harus diinstal untuk menjalankan aplikasi objek wisata. Pertama ada Sampipi, PostgreSQL, dan aplikasi objek wisata itu sendiri. Yang pertama, instalasi Sampipi. Dengan mendownload Sampipi atau servernya, buka link apachefriends.org, lalu pilih baik. Selanjutnya setelah aplikasi SAM diinstal, lalu klik next. Lalu pilih komponen yang kita mau pilih. Saya menyisakan MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin. Lalu klik next dan pilih foldernya di C Sampipi bahasa Inggris, lalu klik next. Mulai proses peninstalan. Nah, setelah instalasi selesai, klik tombol allow access, lalu proses instalasi selesai. Klik finish. Jika muncul window seperti ini, klik allow access. Selanjutnya instalasi PostgreSQL. Maka klik ini yang untuk Windows 64 bit. Lalu klik download. Klik exe-nya. Setelah tampil Windows seperti ini, lalu klik next. Setelah itu tentukan direktorinya, lalu klik next dan tentukan komponen yang mau kita install, lalu klik next. Setelah itu tentukan juga data direktorinya, lalu set password dan retype password. Lalu atur portnya, klik next. Nah, ini pilih saja default, lalu klik next dan next. Dan PostgreSQL siap diinstal. Jika selesai, maka klik finish. Nah, selanjutnya untuk stack buildernya kita klik PostgreSQL 12, lalu next, lalu pilih spatial extensionnya Postgres, klik next, lalu next, dan next untuk mulai proses penginstalan. Lalu tunggu proses penginstalannya selesai. Langkah selanjutnya adalah instalasi aplikasi. Pertama, buka pgadmin, lalu create database baru, lalu save. Setelah itu, masukkan file backup yang kita miliki, lalu klik select. Setelah file dipilih, maka klik restore. Setelah itu, proses restore akan berjalan. Jika proses restore berhasil, maka akan muncul window seperti ini, successfully complete. Jika proses restore berhasil, maka tabel-tabel berikut akan masuk ke dalam skema. Langkah selanjutnya yaitu ekstrak folder ke dalam local disk Sampipi htdocs. Lalu buka folder tersebut menggunakan text editor. Setelah itu, buka connect.php dan konfigurasi connection-nya sesuai dengan database yang kita miliki. Setelah itu, kita perlu mengubah server. Karena aplikasi ini sebelumnya telah di-hosting, maka var servernya telah berubah. Berikut adalah beberapa file yang harus diganti var servernya. Ganti var server menjadi localhost dan sesuai direktori laptop kita. Jika server telah selesai diganti, maka aplikasi akan tampil seperti ini. Selanjutnya simulasi aplikasi. Sistem informasi geografis objek wisata memiliki 4 aktor, yaitu visitor, customer, admin, dan owner. Berikut mari kita bahas fungsional yang dimiliki oleh visitor. Yang pertama ada list tourism, yaitu menampilkan objek wisata yang ada di Bukit Tinggi dan menampilkan markernya pada peta. Nah, di sini ada 2 button action, yaitu info yang berfungsi untuk menampilkan
info window dari objek wisata tersebut. Di sini juga ada 4 button, yaitu yang pertama ada rute yang menampilkan rute antara posisi dari visitor ke objek wisata terkait. Misalnya kita ingin mencari rute dari posisi ini ke objek wisata Patung Bung Hatta. Ketika kita klik button rute, maka akan ditampilkan rute antara posisi visitor tersebut ke objek wisata Bung Hatta. Selain itu, juga ada fungsional info. Ketika kita klik button info, maka akan ditampilkan detail information dari objek wisata terkait. Selanjutnya yaitu ada button nearby, yaitu menampilkan objek-objek yang ada di sekitar objek wisata. Kita bisa menampilkan tourism, small industry, souvenir, worship, culinary, hotel, restoran yang ada di sekitar objek wisata. Misalnya kita ingin mencari worship. Ketika kita klik button worship, maka akan ditampilkan worship yang berada di radius tersebut. Kita juga bisa melihat rute antara masjid terkait dengan objek wisata. Berikut adalah rute dari Jam Gadang ke Masjid Jamil Jambet. Lalu fungsional selanjutnya yaitu menampilkan info dari objek wisata around. Lalu ada position untuk menampilkan posisi dari masjid tersebut, dan ada juga fungsional angkot untuk menampilkan angkot-angkot apa saja yang berada di sekitar masjid tersebut. Misalnya kita klik Gulai Banca. Nah, berikut adalah jalur angkot Gulai Banca dan rute jalan kaki yang harus kita lewati untuk menaiki angkot Gulai Banca. Selanjutnya yaitu fungsional lokal transport dari objek wisata. Ketika kita klik button ini, maka akan ditampilkan angkot-angkot lokal transport apa saja yang berada di sekitar objek wisata tersebut. Misalnya kita klik angkot Bukit Ambacang, maka akan ditampilkan rute angkot dan juga rute jalan kaki yang harus kita lalui untuk menaiki angkot tersebut. Selanjutnya yaitu ada fungsional tourism around you. Fungsional tourism around you yaitu menampilkan objek wisata yang berada di sekitar visitor tersebut. Namun kita harus menentukan posisinya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan current position ataupun menggunakan manual position. Lalu kita set radiusnya, maka akan ditampilkan objek wisata yang berada di radius 700 meter dari lokasi visitor. Selanjutnya ada fungsional mencari objek wisata berdasarkan nama. Pertama, kita harus menginputkan nama objek wisata yang kita cari. Misalnya Jam Gadang, maka akan ditampilkan objek wisata terkait. Lalu ada fungsional mencari objek wisata berdasarkan alamat. Misalnya Jalan Panorama. Berikut adalah objek wisata yang berada di Jalan Panorama. Lalu selanjutnya ada search tourism by type. Misalnya kita klik alam, maka akan tampil objek wisata yang bertipe alam. Lalu ada by facility. Kita bisa pilih facility yang kita inginkan. Misalnya Bendi, kita klik Bendi, kita search, maka akan tampil objek wisata yang memiliki fasiliti Bendi. Lalu bisa berdasarkan type dan jam buka tutupnya. Misalnya alam dengan jam buka jam 8, jam tutupnya misalnya jam 6 sore. Nah, maka akan tampil objek wisata yang memiliki klasifikasi seperti ini. Lalu berdasarkan harga tiket, misalnya yang memiliki harga tiket 10.000, maka akan tampil objek wisata yang memiliki harga tiket 10.000. Lalu berdasarkan tiket dan type, misalnya tiketnya 10.000 dan tipenya alam. Nah, berikut adalah objek wisata yang harga masuknya 10.000 dan bertipe alam. Selain itu, visitor juga bisa melihat
popular object tourism. Di sini ada Jam Gadang, Lobang Jepang, Pustaka Bogata, dan Ngareseno. Misalnya ketika kita klik gambarnya, maka visitor akan dihantarkan ke halaman detail information yang berisi tentang detail informasi terkait dengan objek wisata tersebut. Misalnya name, address, jam buka dan tutup, harga tiket dan tipenya, serta facility dan info yang dimilikinya. Dan ada juga galeri serta mapnya. Selanjutnya, fungsional untuk customer. Fungsional yang dimiliki customer sama dengan fungsional yang dimiliki visitor. Perbedaannya, customer dapat melakukan login. Selanjutnya, fungsional admin. Pertama, kita harus melakukan login terlebih dahulu sebagai admin. Lalu kita akan diantarkan ke halaman admin. Di halaman ini kita bisa melakukan CRUD terhadap objek wisata. Pertama, kita bisa meng-add tourism. Jika sudah selesai, klik save, maka data berhasil disimpan. Selain itu, admin juga bisa melakukan edit data dari objek wisata tersebut. Misalnya kita ingin mengubah harga tiket Jam Gadang menjadi 5.000, maka data berhasil diubah. Lalu admin juga bisa menambahkan info-info terkait objek wisata tersebut. Nah, maka info berhasil ditambahkan. Lalu admin juga bisa menambahkan fasiliti yang dimiliki oleh objek wisata tersebut. Misalnya kita ingin menambahkan fasilitas taman pada Jam Gadang, kita tambahkan, maka Jam Gadang memiliki fasilitas taman. Lalu juga bisa mengupload foto dari objek wisata tersebut. Misalnya kita ambil salah satu contoh saja, misalnya ini. Lalu juga bisa mengupload foto tersebut. Selain itu, admin juga bisa menghapus objek wisata. Fungsional selanjutnya yaitu admin bisa melakukan CRUD terhadap objek facility. Misalnya kita ingin menambahkan fasilitas titik kumpul, save. Kita juga bisa mengupdate-nya, misalnya zona kumpul, misalnya kita ingin update, maka data berhasil diubah dan bisa juga menghapusnya. Selanjutnya, admin juga bisa mengganti passwordnya, misalnya dari password lama yang sudah ada, diganti dengan password baru. Maka password berhasil di-change. Selanjutnya yaitu admin juga bisa memanage user dari aplikasi ini. Misalnya ingin menambahkan user, maka data berhasil ditambahkan. Lalu kita juga bisa mengeditnya. Maka data berhasil diupdate. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Nah, terakhir yaitu fungsional yang dimiliki oleh owner. Kita harus login dulu sebagai owner. Nah, maka ini adalah halaman yang akan ditampilkan kepada owner, yaitu tourism list apa saja yang di-owning oleh orang terkait. Action yang dapat dilakukan owner adalah owner dapat men-set fasilitas seperti menambah fasilitas. Owner bisa mengedit data, misalnya ingin mengubah harga tiket.
Lalu owner juga bisa menambah info. Dan juga bisa mengupload foto. Sekian simulasi produk sistem informasi geografis objek wisata. Terima kasih.